Bayangkan ada mata yang selalu mengikutimu tanpa kamu sadari. Bukan hanya tahu kapan kamu online, tapi juga memperhatikan setiap kata, setiap emoji, bahkan senyum kecil di foto terbarumu. Dia tidak pernah berinteraksi langsung, seolah ingin tetap menjadi bayangan. Tapi di balik diamnya, ada rahasia yang begitu kuat. Rahasia yang, kalau terungkap, bisa mengubah cara kamu melihatnya selamanya. Halo semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang misterius ini sering stalking sosial mediamu diam-diam. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Three of Wands di awal membaca menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya sudah mengamati dan memperhatikan kamu sejak cukup lama. Bahkan sebelum kamu menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikanmu dari kejauhan. Ia telah memantau perkembanganmu secara diam-diam, memperhatikan setiap langkah dan gerak-gerikmu dari jarak yang cukup jauh, seakan sedang memetakan dan menganalisis pola hidupmu, kebiasaanmu, serta bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ia menunggu waktu yang tepat dan peluang yang pas untuk bisa mendekat dan mulai membangun komunikasi secara langsung, karena baginya, kesabaran adalah kunci utama. Ia ingin memastikan bahwa momen yang diambil akan tepat dan tidak terburu-buru, agar segala sesuatunya berjalan lancar dan sesuai harapan. Kemunculan Knight of Wands mempertegas bahwa rasa penasarannya terhadapmu sangat tinggi dan berkembang dengan cepat. Ada dorongan yang sangat kuat dalam dirinya untuk mengetahui lebih dalam tentang siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu suka, apa yang kamu impikan, dan bagaimana kamu menanggapi berbagai situasi. Rasa ingin tahu ini begitu besar sehingga kadang membuatnya merasa terburu-buru dan tidak sabar, ingin mencari tahu update tentang kamu kapan saja dan di mana saja. Ia merasa seperti sedang berada di ujung tanduk, berjuang menahan keinginan untuk segera mendekat, namun sekaligus menyadari bahwa langkah yang diambil haruslah tepat dan penuh perhitungan. Kembali munculnya kartu Three of Wands, menegaskan bahwa meskipun dia memiliki keinginan yang kuat dan dorongan yang besar untuk mendekati kamu, dia tetap memilih untuk menjaga jarak dan tidak langsung melompat ke dalam situasi. Ia lebih memilih menjadi pengamat yang sabar, memandang dari kejauhan dan memperhatikan setiap detail dari interaksi kamu dengan orang lain, termasuk pengaruh dari lingkaran pertemananmu, lingkungan sosial, bahkan pola komunikasi yang kamu bangun dengan orang-orang di sekitarmu. Two of Wands menandakan bahwa sebenarnya dia sudah membuat sebuah rencana tertentu tentang bagaimana cara dan waktu yang tepat untuk memulai langkah pertama tersebut. Ia sedang mempertimbangkan dua pilihan. Apakah harus tetap menjadi pengamat diam-diam dan menunggu peluang yang sempurna, ataukah harus berani menghubungi dan memulai percakapan secara langsung, meskipun itu akan membawa risiko tertentu. Nine of Wands menunjukkan bahwa orang ini memiliki sifat hati-hati dan penuh kewaspadaan. Ia tidak ingin terlalu terbuka dan rentan, karena mungkin pernah mengalami pengalaman pahit atau kegagalan di masa lalu yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam membangun hubungan baru. Ia takut jika kamu mengetahui bahwa selama ini dia memperhatikanmu, mungkin kamu akan merasa risih, terganggu, atau bahkan menolaknya. Oleh karena itu, ia menjaga batasan dan jarak aman agar tidak terlalu terbuka, tetapi tetap mengamati dari balik layar dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan langkah berikutnya. Sementara itu, kartu Three of Pentacles menunjukkan bahwa dia juga memperhatikan bagaimana kamu berkreasi dan berkompetisi dalam bidang pekerjaan atau aktivitas tertentu. Ia mengamati cara kamu bekerja, kualitas karya yang kamu hasilkan, atau bahkan cara kamu berinteraksi dalam komunitas yang kamu ikuti. Melalui media sosial atau platform lain, dia menyimak dan menilai apa yang kamu bagikan. Mungkin dari komentar, postingan, atau karya yang kamu tampilkan ke publik. Ia ingin memahami siapa kamu melalui apa yang kamu lakukan dan ekspresikan secara terbuka. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa beban dan tekanan emosional mulai terasa berat bagi orang ini, sebagaimana tergambar dari kartu Ten of Wands.
Ia merasa bahwa semua usaha dan perhatian yang selama ini dia curahkan, baik dalam mengamati maupun menahan diri, mulai membuatnya merasa lelah dan terbebani. Ada rasa frustrasi dan kelelahan yang muncul karena merasa harus menahan perasaannya agar tidak terlalu terbuka, sekaligus menunggu waktu yang tidak pasti. Beban ini membuatnya merasa seperti sedang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga jarak dan menahan hasratnya. Di sisi lain, Page of Swords menjadi kunci utama yang menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang penuh rasa ingin tahu dan selalu haus akan informasi. Ia tidak pernah puas hanya dengan sekilas pandang, melainkan selalu mencari tahu detail sekecil apapun tentang kamu, termasuk hal-hal yang mungkin kamu anggap sepele atau tidak penting. Ia akan mencari informasi dari berbagai sumber, baik melalui pengamatan langsung maupun dari media sosial dan orang-orang di sekitarmu. Rasa ingin tahunya begitu besar sehingga dia bisa saja menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengetahui apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu pikirkan, dan apa yang sedang kamu rasakan. Namun, di balik semua rasa penasaran dan keinginan untuk dekat, ada ketakutan yang mendalam tersimpan di hati orang ini. Kartu Three of Swords menandakan bahwa dia pernah mengalami luka dan kekecewaan di masa lalu, yang membuatnya takut jika mendekat dan menunjukkan perasaannya, hasilnya justru akan menyakitinya kembali. Ia khawatir bahwa jika terlalu terbuka dan mengungkapkan perasaannya, kamu mungkin akan menolaknya atau merasa risih dan mengabaikan perasaannya. Ketakutan ini menjadi hambatan besar dalam langkahnya untuk berbuat sesuatu yang nyata. King of Swords menunjukkan bahwa dia sedang berusaha bersikap rasional dan logis dalam menghadapi perasaannya. Ia berusaha menahan diri dan tidak bertindak gegabah, meskipun dalam hatinya berkobar keinginan untuk maju dan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ia berusaha mengendalikan emosinya agar tidak terlalu terburu-buru dan menimbang semua kemungkinan yang bisa terjadi jika dia memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Di sisi lain, Four of Cups memperlihatkan dilema batin yang sedang dialami orang ini. Ia sering membayangkan berbagai skenario tentang bagaimana jika ia bisa melakukan pendekatan, dan bagaimana jika hubungan itu bisa berkembang lebih baik. Ia membayangkan berbagai kemungkinan, mulai dari keberhasilan hingga kegagalan, dan kadang merasa takut jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau imajinasinya yang indah. Perasaan takut akan kekecewaan dan penolakan ini membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun, di balik semua keraguan dan ketakutan tersebut, Six of Wands menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat ingin mendapatkan perhatianmu dan ingin terlihat di matamu sebagai sosok yang layak dan menarik. Ia diam-diam bermimpi dan berharap suatu hari nanti ada momen di mana dia bisa berdiri di sampingmu dengan penuh rasa bangga dan diakui keberadaannya. Ia ingin menjadi seseorang yang membuatmu bangga dan merasa nyaman, dan berharap bahwa usahanya yang diam-diam ini suatu saat bisa berbuah manis dan membuahkan hasil yang membahagiakan. Dengan segala kompleksitas perasaan dan pikiran yang dimilikinya, orang ini sebenarnya sedang menunggu waktu yang tepat dan kesempatan yang sempurna untuk melangkah lebih jauh. Ia ingin memastikan bahwa langkah yang diambil akan membawa kebahagiaan dan bukan malah menyakitimu. Ia ingin menjadi sosok yang bisa kamu percayai dan andalkan. Dan dalam hatinya, dia berharap suatu hari nanti, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan perasaannya secara nyata dan membangun sebuah hubungan yang penuh makna dan keberanian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya,
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.